Uang Rp191 juta dibawa kepala pik dapur MBG Raib dicuri dari mobil. Komplotan pencurian dengan modus ban mobil kempis beraksi di kawasan SPBU Cimuncang, Jalan Siliwangi, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jumat, 30 Januari 2026, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dalam aksinya tersebut, pelaku berhasil membawa kabur uang tunai Rp191 juta dari mobil yang ditumpangi kepala pik dapur MBG SPPG Kecamatan Cireunghas, Sukabumi, Andriansyah, 39. Melansir Tribun Jabar, berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat korban keluar dari salah satu ban di kota Sukabumi sekitar pukul 11.30 dengan membawa uang. Kapolsek Sukaraja, Polres Sukabumi Kota, Kompol Aguk Husaini, membenarkan adanya laporan dugaan pencurian tersebut. Kami telah menerima laporan dan meminta keterangan kepada korban dan kami juga saat itu langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, ucapnya, Sabtu, 31 Januari 2026. Pihaknya tengah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti yang ada untuk mengungkap para pelaku. Kami juga sedang menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengungkap identitas dan keberadaan pelaku, katanya. Aguk menjelaskan kronologis yang menimpa pik SPPG di Kecamatan Cireunghas. Dugaan awal, korban sudah menjadi target operasi sejak keluar ban yang ada di pusat kota Sukabumi. Dalam perjalanan, korban diberitahu oleh pengendara sepeda motor tak dikenal bahwa ban mobilnya kempis. Korban sempat berhenti di SPBU Cimahpar untuk mengisi angin ban sebelum melanjutkan perjalanan. Namun saat kembali berhenti di SPBU Cimuncang untuk membenarkan ban, kendaraan dalam kondisi tidak terkunci sehingga diduga dimanfaatkan pelaku untuk mengambil uang korban yang disimpan di dalam mobil. Kemudian di tengah perjalanan korban kembali diberitahu oleh pengendara lain bahwa ban mobilnya kembali kempis. Hingga akhirnya korban berhenti di SPBU Cimuncang untuk membenarkan ban mobilnya. Pada saat korban menunggu proses perbaikan ban, pelaku diduga membuka pintu mobil dari sisi lain yang tidak terlihat korban, kemudian mengambil uang dan melarikan diri bersama rekannya menggunakan sepeda motor, kata Aguk. Berikut adalah 5 fakta dari peristiwa tersebut. 1. Nilai kerugian dan identitas korban. Korban dalam aksi pencurian ini adalah seorang pria bernama Andriansyah, 39, yang menjabat sebagai kepala pik dapur MBG SPPG di Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi. Saat kejadian, korban sedang menjalankan tugas yang berkaitan dengan tanggung jawab profesionalnya. Pelaku berhasil menggasak uang tunai dalam jumlah yang sangat besar, yakni mencapai Rp191 juta. Uang tersebut baru saja dicairkan oleh korban dari salah satu ban di pusat kota Sukabumi sebelum ia melanjutkan perjalanan pulang. Kehilangan dana sebesar ini tentu memberikan dampak yang signifikan bagi operasional instansi yang dikelola korban. Belum diketahui secara pasti peruntukan dana tersebut, namun jumlahnya yang nyaris menyentuh angka Rp200 juta menarik perhatian publik. Andriansyah melaporkan bahwa uang tersebut raib dalam sekejap saat ia sedang terfokus pada kondisi teknis kendaraannya. Kerugian material ini kini menjadi fokus utama pihak kepolisian dalam mengejar para pelaku yang diduga merupakan komplotan spesialis. 2 lokasi dan waktu kejadian. Aksi pencurian ini terjadi pada hari Jumat, 30 Januari 2026, tepat di siang hari sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Waktu kejadian yang bertepatan dengan suasana setelah salat Jumat diduga dimanfaatkan pelaku karena kondisi jalanan dan area publik yang mungkin sedang mengalami transisi aktivitas. Tempat kejadian perkara, TKP, berada di kawasan SPBU Cimuncang, Jalan Siliwangi, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Area ini merupakan jalur yang cukup ramai dilalui kendaraan yang melintas antar kecamatan di Sukabumi. Sebelum berhenti di titik akhir pencurian, korban sebenarnya sudah merasakan ada yang tidak beres sejak berada di wilayah Cimahpar. Namun, eksekusi terakhir oleh para pelaku baru terjadi secara sempurna saat korban benar-benar berhenti untuk memperbaiki ban di SPBU Cimuncang. Pemilihan lokasi di SPBU diduga dilakukan pelaku agar mereka bisa memantau pergerakan korban dengan lebih leluasa. Keramaian di pom bensin seringkali membuat korban kurang waspada terhadap sisi lain kendaraannya yang tidak terpantau. 3. Modus operandi ban kempis. Pencurian ini menggunakan modus operandi, ban kempis, yang diawali dengan pengintaian sejak korban keluar dari ban. Diduga kuat, pelaku sudah memasang paku atau benda tajam pada ban mobil korban saat masih berada di area parkir ban atau di tengah jalan. Di tengah perjalanan, korban didatangi oleh pengendara motor tak dikenal yang memberitahu bahwa ban mobilnya bocor.
Informasi dari orang asing ini merupakan bagian dari skenario untuk memancing korban agar menghentikan kendaraannya di tempat yang sudah dipantau pelaku. Korban sempat berusaha menambah angin di SPBU Cimahpar, namun ban tersebut kembali kempis tidak lama kemudian. Hal ini memaksa korban berhenti untuk kedua kalinya guna melakukan perbaikan yang lebih serius, di mana pada saat itulah kewaspadaannya mulai menurun. Saat korban turun dan fokus melihat ban yang kempis, pelaku lain beraksi dengan membuka pintu mobil dari sisi yang berlawanan. Dalam hitungan detik, uang yang diletakkan di dalam kabin mobil diambil tanpa disadari oleh korban yang sedang sibuk. 4. Kelalaian penguncian kendaraan. Salah satu faktor yang mempermudah aksi para pelaku adalah kondisi kendaraan korban yang tidak terkunci saat ia turun. Meskipun korban hanya berada di samping mobil untuk memeriksa ban, pintu yang tidak terkunci menjadi celah keamanan yang sangat fatal. Berdasarkan keterangan polisi, diduga pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang merasa aman karena berada di area publik seperti SPBU. Pelaku membuka pintu mobil dari sisi lain yang tidak terlihat oleh jangkauan pandangan korban yang sedang membungkuk melihat ban. Kecepatan tangan pelaku dalam membuka pintu dan mengambil tas berisi uang menunjukkan bahwa mereka adalah komplotan yang sudah sangat terlatih. Mereka bekerja dengan pembagian tugas yang rapi antara pemberi informasi, eksekutor lapangan, dan joki motor. Fakta ini menjadi pelajaran penting bagi pengendara lain untuk selalu mengunci pintu mobil meski hanya keluar sebentar. Kelalaian kecil dalam sistem pengamanan manual kendaraan seringkali menjadi undangan bagi para pelaku kriminal untuk melancarkan aksinya. 5. Langkah penyelidikan kepolisian. Kapolsek Sukaraja, Kompol Agung Husaini, menyatakan bahwa pihaknya telah bergerak cepat sesaat setelah menerima laporan dari korban. Tim penyidik langsung diterjunkan ke lokasi di SPBU Cimuncang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Polisi kini tengah mengumpulkan berbagai barang bukti dan meminta keterangan mendalam dari Andriansyah selaku korban. Saksi-saksi di sekitar SPBU yang mungkin melihat pergerakan mencurigakan para pelaku juga sedang dimintai keterangannya. Salah satu fokus utama penyelidikan adalah menelusuri rekaman kamera CCTV, baik yang ada di ban tempat awal korban mengambil uang maupun CCTV di sepanjang jalur perjalanan hingga ke SPBU Cimuncang. Rekaman ini diharapkan dapat mengungkap identitas dan nomor polisi kendaraan pelaku. Hingga saat ini, pengejaran terhadap komplotan tersebut masih terus dilakukan oleh jajaran Polres Sukabumi Kota. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak segan meminta pengawalan resmi jika harus membawa uang tunai dalam jumlah besar guna menghindari risiko serupa. Ada yang pengendara motor mengetok-ketok kaca mobilnya, memberitahukan bahwa bannya kempes. Dalam perjalanan karena memang masih jauh, kemudian korban itu berhenti di pom bensin Cimahpar untuk menambah angin. Selanjutnya dilakukan perjalanan lagi dan juga jalan lagi, kempes lagi. Kemudian berhenti di pom bensin Cimuncang untuk melakukan cek ban dan menambal. Ternyata benar bannya itu kempes. Enggak, untuk pecah-kaca enggak. Hanya modusnya ini gembos ban. Gembos ban ketika korban lengah turun dari mobil untuk mau menambal ban. Di saat lengah itulah pelaku membuka pintu mobil dan mengambil uang yang tersimpan di jok depan. Untuk jumlah uangnya Rp191. 191 juta rupiah. Ya, tadi ditanya-tanya tadi ketika cek TKP kita bahwa uang itu rencananya untuk gaji relawan MBG.